Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Usia susuan yang mengharamkan, mereka sepakat bahwa susuan bisa mengharamkan dalam usia 2 tahun. Mereka berbeda pendapat tentang susuan anak yang sudah besar. 1. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan kebanyakan para fuqaha mengatakan bahwa susuan anak yang sudah besar tidak mengharamkan. 2. Daud dan ahli zahir berpendapat bahwa hal itu mengharamkan. Ini adalah pendapat Aisyah. Pendapat jumhur adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan semua istri-istri Nabi SAW. Keadaan orang yang menyusui. Mereka berbeda pendapat, jika anak yang disusui tidak membutuhkan air susu sebagai makanan sebelum 2 tahun, lalu disapih. Kemudian disusui oleh seorang wanita. 1. Malik berpendapat bahwa susuan itu tidak mengharamkan. 2. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, keharaman tetap ada padanya. Sebab perbedaan pendapat, perbedaan mereka tentang pengertian sabda Nabi SAW, sesungguhnya susuan itu disebabkan karena, maksudnya, yang mengenyangkan. Riwayat Bukhari. Hadits tersebut mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan hal itu ialah susuan yang terjadi pada usia kelaparan, bagaimanapun keadaan bayi tersebut ketika ia berada pada usia susuan. Dan kemungkinan yang dimaksud ialah ketika bayi tersebut belum disapih. Jika disapih kurang dari 2 tahun, maka dia tidak disebut susuan yang karena kelaparan. Apa air susu yang masuk ke kerongkongan? Bukan dengan cara penyusuan mengharamkan. Adapun masalah apakah al-wajur menuangkan ke kerongkongan dan al-wadud memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan menggunakan alat bisa mengharamkan. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini yaitu 1. Malik berpendapat bahwa al-wajur dan al-wadud bisa mengharamkan. 2. At-Tabrani dan Daud berpendapat tidak mengharamkan. Sebab perbedaan pendapat, apakah yang diakui yaitu sampainya air susu ke perut dengan cara bagaimanapun, ataukah dengan cara biasa. Ulama yang mempertimbangkan bahwa sampainya air susu dengan cara biasa itulah yang dinamakan dengan susuan. Mereka berpendapat bahwa al-wajur ajur dan al-wadud tidak mengharamkan. Sedangkan ulama yang mempertimbangkan sampainya air susu ke perut bagaimanapun caranya, mereka berpendapat bisa mengharamkan. Apakah campuran air susu, ibu susuan berpengaruh pada hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. 1. Ibnu Al-Qasim mengatakan bahwa jika air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan pada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. 2. Sedangkan Syafi'i, Ibnu Habib, Mutarif dan Ibnu Al-Majisyun, yang termasuk pengikut Malik mengatakan bahwa hal itu menyebabkan keharaman, seperti keadaan air susu yang tidak bercampur dengan yang lain atau bercampur tetapi tidak menghilangkan wujudnya. Sebab perbedaan pendapat, apakah air susu itu masih memiliki hukum keharaman jika bercampur dengan yang lain atau tidak, seperti keadaan pada benda najis jika bercampur dengan benda yang halal serta suci.